Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lana لعيد الأضحى من شعائر الله ورزقنا من الطيبات وأرسل إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين رحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وظهرنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني وأوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم نبي الكريم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takbir, tahmid dan tahlil yang memenuhi angkasa karena seluruh umat muslimin di seluruh dunia pada hari yang sama ini mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, membesarkannya, mengagungkannya, mensucikannya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap tahun. Momen-momen seperti ini berlaku. Beberapa bulan yang lalu kita juga diajar oleh Allah SWT dengan Idul Fitri selepas berpuasa di bulan Ramadan. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Sehingga dengan demikian kecintaan kita kepada dunia kita abaikan, kita tinggalkan, dan kita ganti di awal bulan Syawal dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirat kita. Sehingga Syawal dalam makna yang disampaikan oleh para ulama, ma'asyiral muslimin, adalah bulan-bulan di mana semestinya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, karena makna Syawal adalah meningkat. Begitu perjalanan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membiasakan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dengan tilawah Al-Quran Al-Karim, dengan qiyamul lail kita, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan menyepikan diri di malam-malam yang sunyi untuk beristirahat dari kesibukan kecintaan kepada dunia. Kemudian Allah pertemukan kita dengan satu hari yang agung, yaitu Idul Adha, di mana sebagian saudara-saudara kita sama muslimin, mereka berangkat berhaji karena ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita yang berada di negara ini, di negara sendiri yang belum diberikan kesempatan untuk berangkat oleh Allah SWT, kita pun disuruh mengagungkan Allah dengan cara kita berkorban.
Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita juga perlu menyadari sebagai umat Islam, ada sebagian saudara-saudara kita di bumi yang lain, di Palestina, di Gaza. Jangankan mereka berkorban dengan hewan-hewan kurban, jangankan mereka berangkat untuk berhaji, ingin senantiasa mengagungkan Allah di rumahnya yang agung di Masjidil Haram. Bahkan mereka menjadi korban pembunuhan biadab yang dilakukan oleh Yahudi Israel, yang mereka bukan manusia, mereka adalah binatang-binatang. Bahkan mereka adalah setan-setan dalam wujud manusia. Karena ketika seluruh manusia di dunia, baik yang muslim maupun yang tidak, mengecam mereka karena perbuatannya yang di luar kemanusiaan, mereka tidak peduli. Dan itulah contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga mengingatkan baginda Rasul SAW kepada kita ketika kita dulu baru dilahirkan oleh ibunda kita. Baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, dengan sabdanya, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, yang artinya setiap anak yang lahir mereka berada di atas fitrah sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka seperti Yahudi, seperti Nasrani ataupun seperti Majusi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadis ini ma'asyiral muslimin mengingatkan kepada kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari boleh jadi kita mendidik anak kita mendidik keluarga kita bukan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kemurnian tauhid, sehingga kadang menjadikan anak-anak kita seperti Yahudi, seperti Nasrani ataupun seperti Majusi. Mereka tidak mengenal ajaran Allah, mereka tidak mengenal ajaran Islam, mereka tidak mengenal contoh-contoh kehidupan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kasih sayang Allah kepada kita yang tidak pernah putus, Allah berikan Idul Adha untuk kita merenung kembali. Sudahkah pendidikan yang kita lakukan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, kepada masyarakat kita, sudah memenuhi sebagaimana apa yang diinginkan oleh pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang keagungannya bahkan baginda Rasulullah SAW menyampaikan tidak mampu menghitung-hitung sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabdanya, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu menghitung-hitung pujian dan sanjungan kepada Engkau ya Rabb, Engkau sebagaimana Engkau sanjung untuk dirimu. Ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini kita diingatkan oleh Allah dengan pendidikan dalam kehidupan keluarga sebagai struktur masyarakat yang kecil, dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu luar biasa, yang memiliki kemurnian tauhid, sebagaimana digambarkan dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika Ibrahim alaihissalam melihat anaknya itu Ismail sudah baligh, sudah beranjak dewasa, kemudian beliau bercakap dengan Ismail alaihissalam, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Maka Nabi Ismail alaihissalam menjawab, wahai ayahku, laksanakan sajalah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Mudah-mudahan engkau mendapati aku sebagai salah seorang yang memiliki kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kisah yang sedemikian ini
tergambar sebuah perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu agung, yang merupakan bapa dari para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Allah memberikan kepada kita pengajaran. Nabi Ibrahim perlu menunggu supaya anaknya dewasa. Karena bagaimanapun secara sunatullah, anak yang masih kecil memiliki akal yang masih pendek. Begitu tumbuh dewasa, dia bergaul dengan kehidupan masyarakatnya, kehidupan yang terpenuhi dengan nilai-nilai keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk meninggalkan Siti Hajar istri beliau dengan anaknya yang masih bayi berada di Mekah, dengan hanya bekal seberapa bagian kecil. Kemudian beliau tinggalkan kembali. Hanya beberapa kali datang lagi untuk mengunjungi anaknya, mendidik mereka. Bahkan di dalam riwayat beberapa kali tidak berjumpa dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pengajaran ini memberikan kepada kita bahwa peranan pendidikan adalah bertumpu pada kehadiran seorang ibu yang luar biasa. Bapak ibu hadirin sekalian, kalau kita merenung dalam kehidupan hari ini, berapa banyak para ibu yang mengabaikan pendidikan kepada anaknya. Mereka merasa tidak puas dengan harta yang diberikan oleh Allah kepada suaminya, dengan pendapatan kerjanya. Maka kemudian dengan alasan membantu, maka istrinya kemudian keluar untuk bekerja, meninggalkan sebuah tugas besar, melahirkan orang-orang yang memiliki kepribadian hebat. Dengan mereka bekerja, sedangkan anaknya diserahkan kepada orang lain, bahkan dididik kadang oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisah ini memberikan inspirasi bahwa seorang Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki kewibawaan yang begitu hebat, dikarenakan ketaatannya, dikarenakan kesungguhannya dalam beribadah kepada Allah, dikarenakan kemurnian tauhidnya, sampai seorang diri ma'asyiral muslimin, ketika beliau masih muda sekalipun, beliau berani untuk menghancurkan berhala-berhala, bahkan yang dibuat oleh ayahandanya. Sehingga ketika mereka kaumnya mendapati bahwa berhala-berhala itu hancur, kecuali ditinggal beberapa berhala yang besar, mereka berkata, "Man fa'ala hadza?" Siapa yang melakukan seperti ini? Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan, "Qala innahu fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Dia adalah seorang pemuda yang disebut sebagai fata. Jamaknya di dalam surah Al-Kahfi disebut fityah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendidikan di dalam keluarga semestinya melahirkan pribadi-pribadi yang ketika beranjak menjadi pemuda adalah pribadi yang disebut fata. Sebagaimana digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwasanya yang disebut fata adalah orang yang mengatakan qala ha anadha. Laisa fata man qala hadha abi, walakin al-fata man qala ha anadha. Bukanlah fata atau pemuda yang mengatakan inilah bapakku, tetapi seorang pemuda yang disebut fata adalah berkata inilah aku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pendidikan kita umat Islam semestinya melahirkan fata-fata di setiap rumah. Bukankah kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, untuk menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi imam-imam bagi orang yang bertakwa. Itulah fata, modal kesungguhan, modal kehebatan, modal keberanian pemuda-pemuda, anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin, dididik oleh ayah yang bertauhid dengan murni, dididik oleh ibu yang senantiasa taat kepada Allah, sebagaimana digambarkan
Fassalihatu qanitatun hafizatun bima hafizallah. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Seorang yang disebut wanita istri salihah adalah mereka yang qanitat, teguh dalam menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, memiliki ilmu tentang ayat-ayat Allah maupun sunnah-sunnah Rasul SAW. Kemudian dia hafizatun lil ghaibi, senantiasa menjaga marwahnya, menjaga kehormatannya, menjaga kepribadiannya, menjaga imannya, menjaga ketakwaannya, menjaga kesolehannya. Ketika suaminya sedang pergi, maka mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keluarga Ibrahim alaihissalam. Walaupun hanya beberapa kali datang untuk mendidik istri dan anaknya, tapi sentuhan-sentuhan kedatangannya itu mengandungi cahaya Rabbani, mengandungi cahaya kenabian, mengandungi cahaya keimanan yang kukuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka lahirlah seorang anak yang walaupun ayahnya mengatakan wahai anakku, disebutkan dengan bahasa yang penuh kasih sayang. Tidak sebagaimana orang hari ini menganggap anak, bahkan kadang-kadang ketika anak nakal sedikit sudah disebut anakku nakal. Kalimat yang boleh menjadi dosa, menjadi doa buat mereka. Ma'asyiral muslimin, apa yang terjadi anak-anak kita pada hari ini? Anak-anak kita pada hari ini lebih suka membaca gadget-gadget, membaca tulisan-tulisan dari internet. Mereka kadang belajar agama juga dari internet yang tidak jelas sumbernya. Maka lahirlah generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha, generasi Beta pada hari ini, yang mereka tidak peduli dengan lingkungannya, mereka tidak peduli dengan sholatnya, mereka tidak perlu ada masjid besar di sekelilingnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika disebutkan mimpinya, kemudian Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anakku, apa pendapatmu? Bapak ibu hadirin sekalian, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya berdasarkan mimpi. Tetapi jawaban Nabi Ismail alaihissalam, if'al ma tu'mar, laksanakan saja wahai ayahku apa yang diperintahkan oleh Allah. Mimpinya Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi dalam kesadarannya. Maka seorang anak yang dididik dengan kesolehatan dari ibunya, diberikan sentuhan-sentuhan Rabbaniyah, tauhid yang murni dari ayahnya walaupun jarang bertemu, tumbuh sebagai anak yang melihat ayahnya bukan orang biasa, karena senantiasa meninggalkan keduniawian untuk senantiasa berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingati Allah, senantiasa melaksanakan amal-amal dengan akhlak-akhlak yang agung. Maka kepercayaan anak tumbuh sehingga walaupun bermimpi sekalipun, dia percaya bahwa apa yang dikatakan oleh ayahnya bukan lain adalah kalimah-kalimah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, bagaimana kalau hari ini kita bertanya kepada anak-anak kita? Kalau kita berkata kepada anak-anak kita, wahai anakku, semalam aku bermimpi menyembelih engkau, semalam aku bermimpi menamparmu. Bagaimana pendapatmu? Bapak ibu hadirin sekalian, anak hari ini bahkan boleh membunuh ayah yang mengatakan begitu. Kadang hanya karena sebatang rokok, mereka berani membunuh ibunya yang memeliharanya, yang berkesusahan ketika mengandungnya. Siapakah yang mendidik mereka itu? Kita semua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah anugerahkan Idul Adha bukan sekedar menyembelih kurban, bukan sekedar orang berangkat haji, tetapi di belakang itu
ada demikian besar pengajaran dan hikmah ibrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengingatkan kepada kita, la yanallaha luhumuha wa dima'uha walakin yanalluhu taqwa minkum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala kalaupun bulan Idul Adha ini, bulan Zulhijjah ini, yang dalam peringatan kita di Idul Adha ini adalah menyembelih kurban. Ma'asyiral muslimin, sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah daging ataupun darah kurban kamu itu, tetapi yang akan sampai kepadanya, yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berkorban, berangkat haji, kesemuanya itu adalah dikarenakan ketakwaan kita kepada Allah. Dikarenakan ketakwaan kita dan keimanan yang murni kepada Allah. Bukan karena pamer harga sapi yang 45 juta, harga sapi yang 100 juta, harga kambing yang 3,5 juta, harga kambing yang 10 juta. Bukan, ma'asyiral muslimin, tetapi iman yang menancap di dalam diri kita. Sebagaimana nasihat Rasulullah SAW. Laisal imanu bitamanni wala bitahalli, walakin huwa ma waqara fil qalbi wa sadaqahul amal. Bukanlah iman itu angan-angan belaka ataupun juga khayalan-khayalan, tetapi iman adalah sesuatu yang menancap di dalam hati dan dibenarkan dengan amalnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha mengingatkan kepada kita agar kita terus belajar. Bagi para orang tua, belajar mendidik diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki ikatan tauhid, akidah yang begitu kokoh, sehingga bangga dengan Islam, bangga dengan ajaran Rasulullah SAW. Tidak mau Allah dihina, tidak mau ajaran Islam diinjak-injak, tetapi orang tua yang teguh dan tunduk patuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pula dengan Idul Adha mengingatkan kita untuk menjadi ibu-ibu yang berkualitas, yang diberikan oleh Allah anugerah kasih sayang dan kelembutan hati untuk mendidik anak-anaknya dengan tauhid yang murni, dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Addibu awladakum bis-salah wa bitilawatil Qur'an. Ajarkanlah anak-anak kalian dengan salat dan membaca Al-Quran Al-Karim. Dengan pemahaman bahwa kedudukan seorang ibu adalah merupakan guru yang utama dalam kepribadian manusia, dalam mendidik dan membina mereka untuk lahir sebagai orang-orang yang istiqamah, lahir sebagai pemuda-pemuda yang hebat, pemuda-pemuda yang menjadi pejuang-pejuang. Dari seorang ibu yang senantiasa mengajarkan salat dan membaca Al-Quran, karena dia tahu bagaimana salat yang benar, dia tahu pula bagaimana membaca Al-Quran yang betul. Sehingga dengan demikian setiap rumah-rumah tangga orang Islam, walaupun suaminya pergi keluar bekerja, di dalamnya ada penjaga-penjaga menjaga salat, menjaga Quran, menjaga Islam, menjaga keluarganya agar tumbuh berkembang menjadi fata atau fityah, menjadi pemuda-pemuda yang lahir sebagai pejuang-pejuang yang akan memimpin orang-orang beriman di masa depan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan adanya Idul Adha ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita perlu banyak berkorban, karena hari ini ma'asyiral muslimin, pengorbanan untuk Allah, pengorbanan untuk akhirat, pengorbanan untuk agama mudah kita dapatkan dalam kehidupan di kalangan para nabi, di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, di kalangan para atba'ut tabi'in, tetapi sulit didapatkan dalam kehidupan masyarakat pada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini banyak orang mau berkorban untuk hal-hal yang bersifat duniawi.
rela meninggalkan sholat subuh karena takut masuk kantor terlambat. Rela mereka mencuri uang rakyat karena takut miskin. Rela mereka berbuat aniaya kepada orang yang di bawah, yang rendah, yang miskin, dikarenakan ingin supaya gagah. Mereka rela bahkan berkorban perasaan, rasa malu dengan cara mengambil hak orang lain, membegal, mencuri, merampok. Ketika ditangkap babak belur sekalipun, rasa malu itu sudah hilang, ma'asyiral muslimin. Allah mengajarkan kita dengan Idul Kurban agar kita itu berkorban dengan cara menyembelih dunia kita, menyembelih ego kita, menyembelih rasa bangga kesombongan kita, menyembelih rasa kaya dan kuasanya kita. Hari ini kita diingatkan Allah agar kita menyembelih semuanya itu hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah mengingatkan tidak habis-habis, tidak berhenti-henti. Sehari 5 waktu dengan salat wajib, 1 pekan dengan salat Jumat dengan khutbahnya, 1 bulan dengan puasa-puasanya termasuk ayyamul bid, 1 tahun dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ma'asyiral muslimin, karena Allah cinta kita, agar kita mampu kembali kepada ajaran Allah. Karena hanya dengan itulah akan kita dapatkan kebahagiaan sebagaimana janji Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah berkata-kata dengan kata-kata yang benar, kata-kata yang menepati Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian dan kemudian akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan kesuksesan yang agung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesuksesan yang agung didapatkan dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Di antara taat itu adalah melaksanakan ketaatan, ketakwaan kepada Allah, berkata-kata dengan Quran dan Sunnah, berbicara dengan kalimat-kalimat yang benar, beramal dengan amal yang saleh, bukan dengan beramal-amal yang apa adanya, ma'asyiral muslimin. Karena pengorbanan tidak mungkin akan bisa dilaksanakan kecuali dengan kesungguhan, kecuali dengan keinginan untuk memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan yang terbaik di hadapan nanti bersama dengan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di padang mahsyar kita berada di dalam barisan yang dipimpin oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang baginda tidak akan menerima umatnya sekiranya mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu sebagai penutup, saya kisahkan seorang sahabiah, seorang wanita yang bernama Khansah radhiyallahu anha sebagai contoh bagi kita para bapak dan terutamanya bagi kita para ibu, para wanita, para gadis. Khansah radhiyallahu anha, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika di dalam satu peperangan, beliau karena sudah tidak memiliki suami, maka beliau mengirimkan 4 anak lelakinya untuk berangkat berjihad fisabilillah. Maka berangkatlah 4 anak ini dengan restu dari ibundanya. Ketika berangkat, ke-4 anak itu selepas peperangan selesai, didapati mereka dalam keadaan syahid fisabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa hebatnya Khansah yang mencetak para syuhada, ma'asyiral muslimin, bukan orang wanita biasa.
Apa katanya ketika mendengar kabar 4 anaknya syahid? Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, rahmatilah anak-anakku, wa arju, dan jadikan aku anta jama'a bihim, untuk nanti engkau kumpulkan dengan mereka 4 itu ya Allah, fi mustaqarrin rahmatih." Ya Allah, aku ingin agar aku nanti dikumpulkan dengan anak-anakku syuhada itu, nanti di tempat yang kekal dengan rahmatmu, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Impian wanita-wanita yang ingin juga mengikuti suaminya berada di surga. Impian ibu-ibu yang ingin nanti mendapatkan syafaat anak-anaknya para syuhada, sehingga kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, hari ini di mana kemungkaran, kemaksiatan, korupsi, kezaliman merajalela, saatnya umat Islam dengan peristiwa Idul Adha ini merenung kembali untuk mengorbankan waktu kita belajar Al-Quran Al-Karim, belajar sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar agama, belajar syariat Allah, belajar akhlak yang mulia, belajar adab-adab dalam kehidupan bermasyarakat. Kita juga perlu mengorbankan ego kita dengan membuang semua rasa bangga, rasa hebat, rasa pandai, rasa kaya, rasa kuasa. Kita buang semuanya itu. Kita korbankan ego kita itu untuk kemudian mengabdikan diri bersendirian di malam hari menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita korbankan ilmu-ilmu kita untuk mendidik masyarakat, mendidik anak-anak kita, mendidik istri-istri kita dengan Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian, ma'asyiral muslimin, tidak ada waktu-waktu yang terluang. Bukankah Rasulullah SAW menyatakan ketika ditanya, "Ayyu afdalul amal ya Rasulullah?" Apa amal yang terbaik itu wahai Rasulullah? As-salatu ala waqtiha. Ada 2 disebutkan. Satu ibadah salat, yang kedua waktu, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan ada 2 nikmat yang sering disia-siakan oleh kebanyakan manusia, as-sihah wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan Idul Qurban mengajarkan kepada kita agar juga mengorbankan waktu kita, bukan untuk dibuang dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena Rasulullah SAW melarang kita melaksanakan waktu yang tidak bermanfaat. Min husnil mar'i muslim atau Islam tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik seorang lelaki muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, di dalam peristiwa yang sekali setiap tahun ini dicurahkan kasih sayang Allah SWT kepada kita untuk mengingatkan, supaya kita sadar, supaya kita kembali kepada Allah, sehingga dengan demikian meraih ridhanya, kalaupun diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita memohon agar kiranya Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, kelalaian-kelalaian kita dalam belajar agama, belajar Al-Quran, belajar Islam, belajar sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar akhlak dan adab-adab yang baik. Kita mohon agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa anta al-wahhidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma irfa' 'anna
وعن المسلمين في بلادنا إندونيسيا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة البلاء والغباء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم وألف بين قلوبهم وجميع قلوبهم وجميع كلماتهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة واغفر لنا ذنوبنا عامة واغفر لنا ذنوبنا عامة واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم على عبدك نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.